Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got... Jorge Martin prediksi dominasi Marc Marquez bisa pecahkan rekor dunia MotoGP. Menjelang paruh musim MotoGP 2025, nama Marc Marquez kembali mencuri perhatian dunia balap. Setelah melalui fase pemulihan dan adaptasi dengan Ducati Lenovo, juara dunia 6 kali ini perlahan-lahan menancapkan taringnya. Hingga seri ke-12 di Brno, Ceko ia telah mengumpulkan total 356 poin. Data ini datang dari 7 kemenangan balapan utama ditambah 11 podium di sprint race, menjadikannya pembalap paling dominan musim ini. Kendati cedera sempat menahan langkah awal musim 2025, Marc menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Selisih 95 poin atas rival terdekat, yakni adiknya Alex Marquez dari BK8 Gresini, bukan hanya angka. Itu sebuah deklarasi keunggulan yang hampir mutlak. Mantan juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, menyuguhkan analisis tajam soal performa The Baby Alien. Menurut Martin, dominasi Marc sebetulnya sudah bisa diprediksi. Ia menegaskan bahwa kombinasi keahlian Marquez serta keunggulan teknis motor Ducati sangat klop. Yah, itu tidak mengejutkan saya. Mengesankan bisa menang 11 kali, sprint race, tegas Martin usai comeback dari cedera. Pernyataan ini bukan sekadar pujian. Ia mengandung pengakuan akan kapasitas teknis dan mental Marc sebagai pembalap top dunia. Rekor itu ada untuk dipecahkan, sambung Martin, menyinggung potensi Marquez memecahkan penghargaan kemenangan sprint race di satu musim. Faktanya, merujuk ke performa musim ini, Marc sudah meraih 11 kemenangan sprint. Sebuah angka monumental, dan peluang memecahkan rekor masih terbuka lebar bila tren ini berlanjut. Rekor ini bukan sekadar statistik, ia juga pengukur mentalitas juara sejati. Bila berhasil, Marquez tak hanya mencipta rekor personal, tapi juga menambah babak baru dalam sejarah MotoGP modern. Berbicara soal rekor, performa Marc di Ducati menarik perhatian. Ia bahkan sudah menyamai torehan 9 kemenangan bersama Ducati, level yang sebelumnya ditorehkan Jorge Martin, yang bahkan berhasil merebut gelar dunia 2024. Namun, medan sesungguhnya masih panjang. Rekor puncak untuk jumlah kemenangan di MotoGP masih dipegang oleh nama-nama legendaris seperti Giacomo Agostini, 68 kemenangan di kelas 500cc MotoGP, dan Valentino Rossi, 89 kemenangan total. Jadi, meski telah menempel rekor Martin, ambition Marc belum berhenti. Musim ini dibuka dengan keras. Jorge Martin harus absen akibat cedera berat. Retak tulang dan pneumotoraks yang membuatnya melewatkan beberapa seri awal. Sementara itu, Marc mencatat performa konsisten. 6 kemenangan utama dari 10 seri pertama, kelas podium yang agresif dalam sprint race. Kondisi ini menciptakan momentum ganda. Satu sisi Marc berada di puncak kepercayaan diri dan kesiapan teknis, sedangkan Martin dalam proses pemulihan dan adaptasi. Jika keduanya kembali sejajar di lintasan, duel mereka bisa jadi bahan utama di sisa musim. Apa yang membuat Marc begitu tajam? Sebagian besar analis menunjuk pada paket lengkap Ducati. Mesin kencang, aerodinamika terdepan, serta pengembangan yang agresif di bawah manajemen tim pabrikan. Martin pun mengakui, motor pabrikan Ducati sangat kompetitif, yang jadi pondasi dominasi Marquez. Hal ini menandakan bahwa di MotoGP modern, teknologi dan sumber daya pabrikan tetap jadi penentu utama. Meski talenta pembalap seperti Marc dan Jorge juga menentukan hasil. Komentar Martin soal memecahkan rekor bukan cuma sekadar panggilan bagi diri Marc, tapi juga tantangan untuk pembalap muda generasi berikutnya. Rekor-rekor yang dibidik Marquez dapat menjadi tolak ukur baru. Bukan hanya untuk meraih gelar, tapi juga untuk mengejar konsistensi dan dominasi yang jarang terjadi. Musim 2025 ini bisa jadi era di mana sprint race punya bobot strategis besar. Jika Marc sukses mendominasi, tim-tim yang siap adaptasi akan menargetkan strategi berbeda agar bisa bersaing. Musim MotoGP 2025 sedang berada di persimpangan bersejarah. Di satu sisi, Marc Marquez sedang meracik catatan menakjubkan. Dominasi mutlak, rekor sprint race, dan potensi melengsarkan legenda seperti Agostini dan Rossi. Di sisi lain, Jorge Martin sebagai mantan juara turut menguatkan narasi bahwa sang rival butuh dukungan pabrikan dan status mental yang kuat.
Jika Mark benar-benar mencetak rekor sprint race paling banyak dalam satu musim, ini bukan sekadar statistik. Itu bakal jadi babak baru dalam sejarah MotoGP. Era di mana pabrikan Ducati Marc Marquez menyatukan kekuatan untuk melampaui batas. Dan bagi pembalap muda, ini adalah batu loncatan untuk menetapkan standar baru. Sisa musim masih panjang, sedangkan poin dan catatan terus menumpuk. Satu hal pasti, MotoGP 2025 bukan hanya perebutan gelar, ini adalah kontes antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sementara itu, Raja Sprint Race MotoGP Ceko 2025, Marc Marquez cuma butuh satu kemenangan untuk lewati rekor Jorge Martin. Marc Marquez kembali menunjukkan tajinya bersama Ducati Lenovo Team. The Baby Alien meraih kemenangan di Sprint Race MotoGP Ceko 2025 yang berlangsung di sirkuit Automotodrome Brno. Kemenangan Marc Marquez di Sprint Race malam tadi terbilang cukup dramatis. Sebab, dia harus mencari cara untuk bisa lolos dari penalti regulasi tekanan ban. Terakhir, setelah melakukan berbagai cara, Marc Marquez pun akhirnya membiarkan dirinya dilewati Pedro Acosta. Setelah mendapat tekanan ban yang cukup, The Baby Alien pun langsung kembali merebut posisi pimpinan balapan dan finish di posisi terdepan. Awalnya, saya berkendara dengan sangat mulus. Saya melaju di jalur yang sama tanpa terlalu menekan bagian depan, yang biasanya menjadi penyebab kecelakaan, papar Marquez dilansir dari Motosan. Tapi kemudian saya melihat tekanannya tidak terlalu tinggi, dan daripada menyerah atau menunggu yang lain, saya memutuskan untuk melakukan putaran cepat, memacu lebih keras saat mengerem. Itu tidak cukup, dan saya tidak punya pilihan selain menunggu pembalap kedua, dalam hal ini, Acosta, katanya lagi. Kemenangan ini menjadi catatan ke-11 bagi Marquez di sprint race musim ini. Secara keseluruhan, ini merupakan kemenangan sprint ke-12 sepanjang karirnya sejak format balapan pendek itu diperkenalkan pada musim 2023. Marquez hanya meraih satu kemenangan saat masih membela Gresini Racing pada 2024. Kemenangan di Brno sekaligus mematahkan rekor rekan setimnya, Pecco Bagnaia, yang mengoleksi 11 kemenangan sprint sepanjang karirnya. Kini, Marquez resmi menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan sprint terbanyak kedua dalam sejarah MotoGP. Ia hanya kalah dari Jorge Martin, yang hingga kini memegang rekor 13 kemenangan sprint. Jika Marquez mampu memenangkan sprint di MotoGP Austria pada 16 Agustus 2025 di Red Bull Ring, ia akan menyamai torehan Martin. Sementara itu, Marc Marquez gelisah usai gertak Francesco Bagnaia untuk menang pada sprint race. Pembalap Ducati, Marc Marquez, mengutarakan pandangannya mengenai persaingan di sesi balapan utama MotoGP Ceko 2025. Marquez masih sulit terbendung setidaknya hingga menuntaskan sprint race MotoGP Ceko 2025 yang digelar di sirkuit Brno. Dalam sesi yang berlangsung 10 putaran tersebut, pembalap berjuluk Baby Alien itu langsung menggebrak sejak awal balapan. Start dari urutan kedua, Marquez mengambil alih posisi terdepan dari tangan rekan setimnya Francesco Bagnaia yang menjadi pole sitter. Sempat melambat karena merasakan sensasi yang aneh dengan tekanan ban motornya, Marquez membuktikan kapasitasnya untuk meraih kemenangan. Rider berusia 32 tahun itu kembali melejit menyalip rider potensial Red Bull KTM Pedro Acosta di 2 putaran terakhir untuk menang. Meski berhasil meraih kemenangan dalam sesi balapan mini MotoGP Ceko 2025 tersebut, Marquez masih menyimpan rasa gelisahnya. Peraih 8 gelar juara dunia itu percaya dirinya takkan mudah untuk meraih kemenangan dalam sesi balapan utama. Terlepas dari rasa khawatir tersebut, Marquez merasa hujan deras yang sempat mendera pada sesi praktice di hari pertama memberikan peluang. Pembalap yang identik dengan nomor 93 tersebut memiliki kesempatan untuk beradaptasi dengan kilat untuk bisa tampil apik seperti sekarang. Mereka, rival, bagus, saya pikir bisa akan berjalan lebih ketat karena hari ini seperti hari Jumat, hari pertama, kata Marquez, dilansir dari Motosan. Hujan kemarin jelas merugikan semua pembalap, tapi itu sedikit membantu saya bisa beradaptasi dengan cepat melalui keadaan itu. Saat saya memulai dan sudah memiliki waktu yang baik, besok saya pikir segalanya akan sedikit lebih ketat. Tapi fakta bahwa saya sudah melakukan sprint race hari ini dengan menggunakan ban belakang medium, itu akan membantu saya besok. Jadi semua orang bisa memakai ban yang sama dan itu tergantung pada masing-masing individu, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, pembalap berkebangsaan Spanyol itu mengutarakan strateginya yang bisa melejit sejak awal lomba. Tekanan kepada Bagnaia benar-benar mengubah jalannya persaingan meski Marquez sempat menurunkan kecepatannya dan disusul Acosta. Nasib berbeda harus dialami Bagnaia, di mana dia kehilangan peluang besar sebagai pole sitter sebelum akhirnya finish di urutan ke-7. Awalnya,
Saya membalap dengan sangat mulus, saya melaju di jalur yang sama tanpa terlalu menekan bagian depan, yang biasanya menjadi penyebab crash, kata Marquez. Namun, saya menyadari tekanan bannya tidak terlalu tinggi, dan daripada menyerah atau menunggu yang lain, saya memutuskan untuk melakukan putaran cepat. Saya memacu lebih keras saat mengerem, ternyata itu tidak cukup, dan saya tidak punya pilihan selain menunggu mereka di putaran itu. Saya tahu, jika suhu naik, saya punya margin 2 putaran untuk menyerang siapapun yang ada di depan, dan saya tidak tahu siapa yang akan datang, imbuhnya.